Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa mengerjakan tugas video, yaitu tugas UAS dengan mata kuliah wakaf zakat. Salawat dan salam semoga tercurah ke roh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Umar Haqqi, prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah perkembangan wakaf di negara Mesir. Mesir merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah wakaf paling tua dan paling berpengaruh di dunia Islam. Sebagai pusat peradaban Islam sejak masa awal, Mesir menjadi laboratorium perkembangan institusi wakaf baik dalam aspek hukum, kelembagaan maupun pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Wakaf di Mesir tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi dan sosial yang menopang kehidupan masyarakat selama berabad-abad. Wakaf pada masa awal Islam Perkembangan wakaf di Mesir dimulai sejak masuknya Islam pada tahun 641 Masehi. Ketika Mesir ditaklukkan oleh pasukan Muslim di bawah pimpinan Amr bin As pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sejak periode ini, praktik wakaf mulai diperkenalkan mengikuti tradisi yang berkembang di Madinah dan wilayah Islam lainnya. Bentuk wakaf awal di Mesir umumnya berupa wakaf tanah untuk masjid, wakaf kebun lahan pertanian, wakaf rumah dan sumur. Masjid Amr bin As di Pustat merupakan salah satu contoh institusi awal yang didukung oleh wakaf. Tanah-tanah pertanian di sekitar Sungai Nil banyak diwakafkan untuk membiayai kegiatan keagamaan dan membantu fakir miskin. Perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yaitu 661 sampai 750 Masehi dan Abbasiyah 350 sampai 1258 Masehi. Sistem wakaf di Mesir mengalami perkembangan signifikan. Wakaf mulai dikelola secara lebih struktur dan peruntukannya tidak hanya terbatas pada masjid, tetapi meluas ke bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur. Pada masa ini wakaf juga menjadi alat untuk menjaga kesinambungan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ulama, qadi, dan pengajar memperoleh penghasilan dari hasil wakaf sehingga aktivitas keilmuan dapat berjalan secara mandiri tanpa bergantung pada penguasa. Wakaf pada masa Fatimiyah digunakan membiayai pendidikan gratis, penyediaan asrama mahasiswa, gaji dosen dan ulama, pemeliharaan masjid dan perpustakaan. Pada masa ini wakaf menjadi instrumen utama dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan ajaran agama, serta memperkuat posisi Mesir sebagai pusat intelektual Islam. Wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Mamluk. Ciri khas wakaf pada masa ini, wakaf dicatat secara resmi melalui dokumen hukum. Pengelola wakaf dilakukan oleh nasir yang ditunjuk, dan wakaf digunakan untuk menopang lembaga pendidikan Sunni. Banyak madrasah, rumah sakit, karavanserai, dan pasar dibangun melalui wakaf. Bahkan ada wakaf yang secara khusus diperuntukkan bagi pembebasan tawanan, biaya pernikahan bagi fakir miskin, dan pemeliharaan hewan. Hal ini menunjukkan luasnya cakupan wakaf sebagai sistem kesejahteraan sosial. Wakaf pada masa kekuatan Turki Utsmani. Di bawah kekuasaan Turki Utsmani, sistem wakaf di Mesir menjadi semakin bürokratis. Namun di sisi lain muncul beberapa masalah seperti penyalahgunaan wakaf oleh elit, wakaf keluarga yang menghambat distribusi manfaat sosial, dan kurangnya pengawasan efektif.
Kesimpulannya, sejarah perkembangan wakaf di Mesir menunjukkan bahwa wakaf bukan sekadar ibadah individual, tetapi merupakan institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam pembangunan peradaban Islam. Dari masa awal Islam hingga era modern, wakaf di Mesir telah berkontribusi besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan. Pengalaman Mesir menjadi bukti bahwa wakaf dapat menjadi instrumen berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara profesional dan amanah. Saya rasa cukup sekian pembahasan saya tentang sejarah wakaf sejarah perkembangan wakaf di negara Mesir. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada kesalahan dari penyampaian materi, saya minta maaf karena saya hanya seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.